Nah, selanjutnya kita akan masuk ke prisma. Nah, saya akan menjelaskan kenapa saya bilang kubus dan balok itu merupakan jenis prisma. Karena prisma itu konsepnya adalah atap dan alasnya itu sama, bentuknya sama, persis, kongruen. Jadi kalau misalnya ini adalah segitiga, di sini segitiga, nah ini makanya namanya prisma begitu. Nah, kenapa kubus dan balok merupakan prisma? Karena sebenarnya kubus dan balok itu merupakan prisma segi empat. Karena prisma kan ada banyak, ada prisma segitiga tergantung dari jenis alas dan atapnya. Kalau alasnya dan atapnya segitiga berarti prisma segitiga. Kalau alas dan atapnya itu segi empat berarti prisma segi empat. Kalau alas dan atapnya segi lima berarti prisma segi lima. Nah, kubus dan balok itu termasuk di sini. Jadi kalau kubus itu merupakan prisma segi empat yang alas dan atapnya itu persegi dan sampingnya itu juga sama semua. Kalau balok itu berarti yang alas dan atapnya itu persegi panjang begitu. Jadi sebenarnya sama. Nah, kenapa saya menyampaikan itu nanti supaya kalian tahu ternyata sebenarnya rumusnya itu sama semua untuk semua prisma, kubus, balok, dan prisma itu mirip. Nah, kita akan langsung masuk ke unsurnya. Kalau unsurnya mungkin sebenarnya sama, cuma ini kita akan membuat lebih simple. Ini contohnya adalah prisma segitiga, karena prisma segi empat kan sudah dari kubus dan balok. Ini ada sisi atap, ini ada sisi bawah, ini ada sisi tegak. Sisi tegak berarti yang ini ya, yang oranye. Ada 1, 2, dan 3 kalau prisma segitiga, kayak sebuah tenda. Kalau rusuk itu berarti kerangkanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 begitu. Jadi rusuknya ada 9. Jadi kalau prisma segi 5 rusuknya ada 15 kan dikalikan 3. Rusuknya kan 1, 2, 3, ini juga 3, ini juga 3, berarti ada 9. Ada 9 begitu nggih. Itu untuk rusuknya. Selanjutnya kita masuk ke jaring-jaringnya. Kalau prisma jaring-jaringnya sebenarnya sama, intinya kalian buka sebuah kotak atau kardus yang bentuknya prisma. Ini contohnya prisma segitiga ya, dibongkar. Nah, ini akan bentuknya seperti ini contohnya. Ini jaring-jaringnya. Ini kan kalau saya hubungkan, ini saya naikkan, terus ini ke kiri, ini ke kanan, kan jadinya membentuk prisma. Jadi bentuknya kayak tenda gitu kurang lebih. Nah, ini juga sama. Ini kalau saya hubungkan, ini akan membentuk sebuah prisma. Ini hanya variasi saja, ada 4 begitu contohnya. Itu untuk prisma. Kalau untuk luas dan volume, nah ini kalau untuk luas itu berarti luas itu kan sebenarnya konsepnya kita mencari luas semua bangun datar yang ada di bangun ruang ini. Jadi kalau contohnya prisma segitiga ini ada yang di atas 1, bawah 1, terus samping 1, 2, dan 3 yang belakang. Nah, kalian boleh menggunakan rumus yang ini, 2 kali luas alas. Kenapa 2 kali luas alas? Karena prisma itu kan bawah dan atas pasti sama. Jadi kalau misal di sini luasnya adalah 10, di sini juga luasnya pasti 10 begitu. 10 tinggal makanya dikalikan 2, berarti 20 ditambah dengan luas yang sebelah samping ini ada 3, 1, 2, dan 3 dihitung semua. Dihitung semua. Kalau di sini luasnya misalnya 20, misalnya ini sama semua ya, 20, ini 20, berarti 60 ditambah 20, 80 gitu. Nah, kalau untuk cara yang lain, ini menggunakan 2 kali luas alas, berarti 10 kali 2 ditambah keliling alas. Jadi kita harus tahu keliling alasnya. Nah, ini jadi nanti tergantung soalnya itu yang diketahui apa. Kalau misalnya ini diketahui kelilingnya, ini segitiga kelilingnya adalah misalnya 40, tinggal dikalikan dengan tingginya, tinggi prisma ini yang ke atas gitu. Begitu kurang lebih. Jadi 2 kali luas alas berarti yang ini segitiga, kan ini yang segitiga ya, ditambah keliling alas, ini tambah ini dikalikan dengan tingginya begitu, dengan tingginya. Nah, kalau untuk volume ini lumayan mudah, luas alas kali tinggi, hanya gitu. Jadi tergantung luas alasnya itu apa. Nah, ini karena prisma segitiga, luas segitiga kan setengah kali alas kali tinggi segitiga, ini makanya setengah kali. Ini merupakan rumus luas segitiga ya.
Jadi kalau semisal di sini, misal ini prisma, sebuah prisma, saya hapus dulu. Ini prisma segitiga yang siku-siku, misalnya ini siku-siku. Ini kan juga pasti siku-siku. Ini 6, ini 8, ini tingginya misalnya 20. Nah, tinggal dikalikan saja. Luas alas, berarti ini segitiganya setengah kali 6 kali 8. Setengah kali 6 kali 8 itu berarti 24. Dan tingginya ini ke atasnya adalah 20, tinggal dikalikan berarti 480 begitu. Itu untuk volumenya. Nah, kalau kalian perhatikan sebenarnya ini rumusnya sama dengan persegi kubus dan balok. Kalau kubus kan tadi berarti kalau kubus S pangkat 3 kan ada solusinya dari sini dan ke atas. Nah, ini kan luas alasnya. Balok juga sama. Solusinya di situ. Nah, itu untuk prisma. Lalu kita masuk ke limas. Nah, kalau limas memang ini agak sedikit berbeda. Kalau prisma itu alas dan atapnya sama. Kalau limas itu yang penting atasnya itu satu titik begitu, kayak piramida begitu. Nah, itu bentuknya akan banyak. Ini jenisnya ada 5 segi 3, ada 5 segi 4, ada 5 segi 5, segi 6 dan seterusnya. Jadi tergantung dari alasnya itu bentuknya apa. Kalau ini segi 4 ya segi 4. Yang sering biasanya kalau untuk materi kelas 8 itu segi 3 dan segi 4. Segi 5 dan segi 6 sepertinya tidak ditekankan untuk materi kelas 8. Nah, untuk penamaannya ini A, B, C, D, terus ini ada T. Biasanya begitu. Biasanya menulisnya T titik A, B, C, D begitu. A, B, C, D begitu. Namanya begini. Jadi kalau terkadang di soal tidak digambarkan bentuknya seperti apa, berarti kalian kalau soalnya seperti ini, gambarnya akan seperti ini. Jadi ini merupakan atasnya T, A, B, C, D. A, B, C, D itu merupakan alasnya begitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke unsur. Nah, unsurnya sebenarnya sama, sisinya berarti tergantung. Ini contohnya adalah 5 segi 3, sisinya berarti ada 1 bawah, terus sampingnya ada 3, berarti ada 4. Sisinya ada 4, kalau rusuknya berarti tinggal dihitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau titik sudutnya tinggal dihitung 1, 2, 3, dan 4 begitu. Itu kurang lebih. Yang penting kalian paham konsep sisi, rusuk, dan titik sudut. Saya rasa ini tidak bermasalah. Selanjutnya kita masuk ke jaring-jaring. Jaring-jaring berarti ketika 5 itu dibuka, contohnya ini ilustrasinya. Ini 5 segi 4 ya, karena alasnya adalah segi 4. Ini saya buka, nah bentuknya akan seperti ini. Nah, ini hanya variasi saja. Bisa seperti ini, bisa seperti ini, tergantung mengguntingnya. Ini kan kalau saya hubungkan membentuk 5 lagi begitu. Ini kalau untuk segitiga bentuknya akan seperti ini. Ini juga hanya variasi. Itu untuk jaring-jaring limas, tergantung ya 5 segi 4 atau segi 3. Nah, kita masuk ke rumus luas dan rumus volume dari limas. Nah, kalau untuk luas, untuk rumus umumnya limas apapun itu intinya luas alas yang bawah ditambah dengan 3 kali luas sisi tegaknya. Ini maksudnya sebenarnya tergantung dari segitiganya, ini segitiga apa begitu yang bawah. Ini untuk kalau segitiganya segitiga sama sisi begitu. Jadi kan sama semua. Sebenarnya intinya kan kalau luas itu kita mencari bidang yang menyelimuti bangun ini, hitung semua. Jadi kalau misal 5 segitiga berarti kalian cari yang bawah luas alas, terus yang samping 1, 2, dan yang depan 3. Ada 3. Dihitung semua luasnya berapa. Luas segitiga kan setengah kali alas kali tinggi begitu. Tinggal dihitung semuanya. Nah, kalau untuk 5 segi 4 juga sama sebenarnya. Luas alas yang bawah, terus yang ini 1, 2, 3, samping, kiri, kanan, depan, dan belakang dihitung semua. Itu besarnya berapa, luasnya ya. Penggunaan rumus luas segitiga, kan ini kan bentuknya segitiga semua. Nah, ini kan belum tentu sama. Kalau sama sih tinggal dikalikan 4.
Tapi kalau berbeda berarti kalian harus hitung satu persatu gitu. Dijumlahin, tinggal dijumlah saja. Itu asal-usulnya di situ. Kalau untuk volume ini mirip dengan prisma. Kalau prisma tadi kan luas alas kali tinggi. Kalau limas ditambah sepertiga gitu. Jadi sepertiganya kalau limas ya. Jadi nanti tergantung. Kalau prisma segitiga berarti ini luas alas segitiga, setengah kali alas kali tinggi segitiga ya. Ini bukan tinggi limas tapi tinggi segitiga. Tinggi segitiga dan tinggi limas ini saya perjelas saja. Tinggi limas itu yang tegak lurus dengan alas. Yang ini. Nah, yang ini. Itu tinggi limasnya. 3 kali luas alas. Kalau limasnya segi 4 berarti luas alasnya tergantung. Kalau ini persegi panjang ya panjang kali lebar begitu. Panjang kali lebar. Ya ini kali ini dikalikan tingginya berarti tinggi yang ini ya. Bukan yang samping begitu. Tinggi ini. Jadi kalau misalnya di sini 10 ya ini tinggi limasnya 10 begitu. Itu kurang lebih untuk limas. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini membantu untuk belajar kalian di rumah. Dan sampai jumpa.